bahagiakan dia gitu. Intinya gitu Pak. Artinya Pak Andi masih cinta sama Bu Sanyo. Nggak bisa lepas dia. Bu Sanyo masih cinta sama Pak Andi? Ya dia masih ini masih cinta. Oh, masih cinta juga. Aduh, mana? Dia Kalau Benjol itu asal mulanya orang Semarang juga, orang Panggung. Benjol itu sudah pergi sejak tahun bulan tujuan. Sering bolak-balik ke tempat saya. Saya kenal Benjol juga dari kecil lumayan. Maaf Pak, kalau keluarganya itu sebetulnya ada, tapi nggak mau mengakui. Misalnya dibawa pulang ke Semarang kan juga nggak mungkin. Nah, kalau yang adiknya, adik kandung itu yang tinggal di Mijen Semarang, itu kemarin bilang, dah, ini kakakmu Benjol kok ngene, anu loh, no. Tolong aku ora pengen, intinya tidak mau berurusan dengan mereka gitu, mati takut itu teman-temannya, kita tidak berurusan dengan Benjol gitu. Kalau Benjol itu 4 bersaudara, Benjol itu kalau nggak nomor 2 kayaknya, betul nomor 2. Sebetulnya ada saudaranya di Kalimantan, di Sumatera, tapi lupa namanya dan udah meninggal atau enggaknya kurang tahu. Ya, tapi orang ini nggak ada hubungan baik gitu ya dengan keluarganya ya? Ya udah pergi sejak dari tahun 95-an itu, jadi udah miskomunikasinya udah putus. Dan namanya pun Slamet Riyadi, bukan Andi. Kalau menikah ya dulu sama orang Purwodadi itu juga maaf ya, orangnya udah meninggal atau enggak juga nggak tahu. Itu dulu PS Mang. Namanya Purwati. Dia punya anak 3 orang Pak. Kalau anak nggak punya Pak, mungkin anak tiri lah Pak. Terkait pertanyaan Bapak tadi, penyakitnya apa? Ya. Saya sendiri sampai sekarang nih belum tahu Pak penyakitnya apa. Maaf Pak, ini buka aja nggak apa-apa, saya kan sudah menduga kan itu. Ya. Benar itu ya. Belum tahu saya Pak, nggak tahu saya. Jadi intinya gini Pak, pesan saya Pak, seandai kata ya kan Benjol itu nggak ada, ya dilawat sesuai dengan namanya asli. Tapi nama asli itu Slamet Riyadi. Oh gitu ya. Iya. Tuh, kelahiran mungkin Benjol itu usia 60-an lebih lah. Ya, jadi nanti kalau ada apa-apa nanti ke siapa Pak hubungin ini Pak? Tapi saya menghubungkan siapa lagi kan kita nggak tahu. Intinya keluarganya udah lepas tangan itu. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Karena ini menyangkut kehidupan Pak Andi ke depannya. Betul. Tentang apa yang Pak Andi lakukan selama ini sampai sudah setua ini. Pak Andi masih minum miras. Ya masih Pak. Masih. Gua akui kemarin bukan sekarang, kemarin sebelum sakit. Gua akui masih minum Pak. Masih minum. Kenapa? Ya karena pergaulan Pak. Saya udah berhenti Pak minum di Bekasi ya. Udah berhenti, dikatain sombong. Woi, Pak Adi minum. Udah, kamu tuh dulu minum sekarang enggak, sombong banget sekarang nggak saya layani, berantem. Akhirnya gua terjumus minum lagi. Udah berhenti lama saya Pak. Satu lagi, Pak Andi pakai obat-obatan. Ya itu karena obat itu kan karena temen kasih. Ini obat apa nih? Kayak apa tuh macam itu gua minum. Obat apa? Kayak bentuknya apa itu? Minumnya berapa biji? Satu. Apa yang Pak Andi rasakan? Rasa malah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur minum? Iya. Sampai sekarang nggak mau Pak. Terus apa enaknya? Ya buat jalan tuh enak gitu, tapi nggak bisa tidur, nggak bisa anteng gitu Pak. Maunya jalan tapi jalan nggak ada tujuan gitu. Oh gitu. Nggak mau lagi. Jadi sampai sekarang kalau untuk minum masih? Ya kalau mau minum masih. Tapi kan sekarang udah saya stop Pak, selama saya sakit ini. Kalau udah sembuh balik lagi? Ya enggak, kalau bisa enggak saya. Kalau bisa enggak Pak. Masalahnya kalau bisa enggak itu udah pernah sakit karena begitu. Keduanya saya udah mandang usia Pak, malu. Gitu Pak. Intinya gitu aja.
Betul apa yang Pak Andi sampaikan. Ya, itu. Bisa dipegang kata-katanya. Bisa, Pak. Itu Bisa pasti. dipegang. Kalau saya istilahnya mudah tergiur, udah ngelem, Pak. Udah apa? Udah, alhamdulillah saja. Ya. Itu, Pak. Jadi info yang saya dapat, yang saya terima, Pak Andi ini sangat aktif minum. Setiap malam Pak Andi minum Ya, obat. Ya. Setiap malam, nggak pernah berhenti. Tuh. Nah, sekarang saya sampaikan ke Pak Andi. Pak Andi tadi bilang ingat umur. Ya. Ya. Pak Andi sudah tua, Pak Andi. Udah tua. Ya. Bapak tahu nggak ini Bapak diberikan penyakit ini? Tahu, Pak. Saya terasa ini, Pak. Apa ini Bapak diberikan penyakit? Contoh, Pak. Contoh? Ya. Apa? Maksudnya? Ya, contoh itu istilahnya sadar kamu lah. Peringatan nih, Peringatan buat saya. Bapak. Ini peringatan buat Bapak. Perbuatan kamu jahat, jelek, biar kamu tahu itu, Pak. Itu, Pak. Peringatan buat Bapak. Ya, itu saya tahu, Pak. Kan ada cobaan, ya. Ya, betul. Cobaan itu sama dengan peringatan. Peringatan. Di atas cobaan itu ada azab. Ajab, betul. Ada azab. Betul. Nah, ini mudah-mudahan bukan azab buat Pak Andi. Ya? Iya. Mudah-mudahan bukan azab buat Pak Andi. Pernyataan. Ya. Nah, jadi ingat umur Pak Andi sudah 72 tahun. Iya. Satu kaki Pak Andi sudah di liang kubur. Ya? Iya. Satu kaki Pak Andi sudah di liang kubur. Sudah diambang senja kehidupan Pak Andi. Iya. Apakah masih mau melakukan hal-hal yang maksiat, yang dilarang? Betul, Pak. Saya kalau ingat gitu, saya renungin sendiri, nangis, Pak. Nangisnya waktu saya sakit ini kemarin, Pak. Udah bisa sembuh sedikit lah. Ingat saya, Pak. Oh iya, ya. Itu namanya orang tua, ada contoh, ada cobaan. Itu coba saya. Itu. Coba saya bisa nggak ngilangin maksiat-maksiat itu. Coba. Udah saya renung, Pak. Udah itu. Harusnya Bapak renungin terus. Itu, Pak. Bapak sudah terikat di liang kubur satu kaki. Iya. Kehidupan Bapak sudah diambang senja. Betul, kalau Pak. dilihat dari umur. Iya. Nah, oleh karena itu bertaubatlah. Ya? Iya. Bertaubatlah. Jalani kehidupan yang normal. Yang baik. Sebagaimana kehidupan normal para lansia. Jangan lagi banyak belok-beloknya. Ikutin alur kehidupan yang baik. Betul. Bapak mau nggak mati dalam keadaan berbuat maksiat? Nggak mau, Pak. Nggak mau kan? Maunya saya mati, cabut yang kuasa. Tenang gitu. Jadi mati dalam keadaan baik. Ya. Maunya saya. Maunya Bapak harus Bapak lakukan. Iya. Bukan hanya mau aja tapi tidak dilakukan. Sama juga bohong. Sama aja bohong. Dilawan semua godaan-godaan dunia itu Setan-setan dilawan. itu ya. Tahu, Pak. Godaan-godaan setan itu dilawan semua, Pak. Iya. Ini Bapak sudah diberikan peringatan. Ya? Iya. Bapak sudah diberikan peringatan ini. Ini adalah peringatan nih, lampu kuning, sebentar lagi merah buat Bapak. Betul. Ketika Bapak masih melakukan hal-hal yang maksiat, sudah. Mungkin ada hal yang lebih berat yang akan Bapak alami nanti. Iya. Udah saya pikir, Pak, itu, Pak. Makanya tiap hari nggak mikir apa-apa, mikirnya itu aja saya, Pak. Minta yang kuasa lah. Saya ini tobat udah usia. Nah, Saya tuh mau nyari amal kebaikan saya. Yang setan-setan itu mau hilangin. Saya, kalau mau tuh saya sholat itu, Pak. Ingat saya. Pak Andi sudah diambang senja. Iya. Diambang senja kehidupan Pak Andi. Udah remang-remang ini menuju malam. Iya. Jadi bertaubatlah,
jauhkan segala kemaksiatan. Ya. Jauhkan segala kemaksiatan. Pak Andi harus belajar dengan kejadian ini. Ini peringatan buat Bapak. Peringatan, benar. Ya, ini peringatan buat Bapak. Jangan sampai Bapak Andi mengulangi lagi. Ya. Ya. Pak Andi harusnya tahu kenapa keluarga membuang Pak Andi. Tahu nggak apa jawaban Pak Andi? Ya, kesalahan kita. Apa yang Pak Andi lakukan terhadap keluarga? Ya, terhadap keluarga kesalahan kita karena minuman itu, Pak. Ini. Itu aja intinya saya, Pak. Dilarang nggak mau, sama maunya saya sendiri. Masih mudanya gitu. Yaudah. Terus keluarga marah? Ya, nggak marah lagi. Sudah dibuang, betul-betul dibuang? Wah. Ya, karena yang saya tahu mereka udah nggak mau lagi mendengar tentang Pak Andi. Betul. Nggak mau hidup, mau mati, mau apapun yang terjadi, terserah. Saya sendiri. Nah, jangan sampai mengabarkan ke sana. Iya. Jangan sampai dikabarkan ke keluarga. Itu permintaan mereka. Kemarin kan saya kan mencari tahu tentang keluarga Pak Andi. Dan itu yang saya dapat jawabannya. Jangan pernah mengabarkan ke keluarga apapun yang terjadi dengan saudara Andi. Jangan pernah mengabarkan kepada keluarga. Bahkan nomor-nomor akses sudah diblokir sama keluarga Bapak. Orang yang pernah menghubungi keluarga Bapak, minta peduli sama Bapak, diblokir sama keluarga Bapak. Sebegitu marahnya keluarga Bapak, sebegitu tertutup pintu hati keluarga Bapak. Nah, itu kenapa? Mungkin mereka punya alasan. Introspeksi diri. Apa yang sudah Bapak lakukan kepada keluarga? Memang, Pak. Saya introspeksi diri. Oke. Kenapa saya bicara ke Bapak seperti ini? Karena saya khawatir melihat kehidupan Bapak di sini. Ya, Bapak betul-betul sudah dibuang oleh keluarga, sakit pun udah nggak ada yang peduli. Udah nggak ada yang peduli. Uang modal dari saya itu masih ada. Masih 100.000, Pak. Oh, tinggal 100.000. Ya, kemarin kontrol tuh 200.000 habisnya. Kok banyak? Ya, makan, ngopi sampai jam 9 sampai habis maghrib baru pulang. Saya suruh nganter temen. Sama anak angkatnya Pak Andi? Sama siapa? Si Anggi? Rizky. Oh, Rizky dong? Ya. Terus naik apa? Naik motor, Pak. Naik ojek? Motor. Oh, bawa motor. Oh, gitu. Nah, tuh di sana gimana kata dokter? Kata dokter, udah baik, Pak. Coba dihabisin obat itu dulu. Kalau obat ini enggak itu, nanti Bapak kontrol lagi. Lah, ini katanya dok, katanya ini 1 kali kontrol. Nanti hubungin saya, kamu ya, Pak. Dokter Garudinnya yang bilang sama saya. Oh, gitu. Iya. Ini suruh kontrol lagi. Ya, nggak usah pakai itu. Nanti Bapak cariin saya. Nggak masuk, nggak pakai surat kontrol gitu, Pak. Oh, kan surat kontrolnya cuma 1 kali kemarin. Diambil, udah. Itu karena dokter Garudinnya baik sama saya gitu. Oh, gitu. Tentang pribadi gitu. Nanti kalau Bapak Adi kontrol, nemuin saya aja. Oh, gitu. Iya. Nah, tuh katanya dokter Garudinnya. Iya. Terus Pak Andi nanti mau kontrol lagi? Ya, rencana kalau ini udah sembuh total enggak, Pak? Iya, kalau udah sembuh total. Kalau nggak sembuh kan dikontrol kan? Iya. Karena urusan kita sudah selesai. Iya, Pak. Betul. Selanjutnya Bapak jalani kehidupan sendiri. Iya. Ya. Untuk urusan dengan saya awalnya kan menikahkan, tapi pernikahan ini sudah mau dilangsungkan tetapi gagal karena terjadi hal-hal yang kemarin. Betul. Nah, untuk selanjutnya saya sudah tidak akan ada ikut campur lagi dengan Pak Andi. Iya. Sudah nggak ada urusan lagi. Tetapi hubungan baik tetap terjalin. Ya, tetapi kalau untuk menanya-nanyakan pernikahan Pak Andi sama siapa, Pak Andi balik lagi, itu sudah nggak ada urusan lagi masalah itu. Tetapi kalau saya ke sini ketemu Pak Andi, ya biasa aja.
ya, Ya. bertemu biasa seperti kenalan biasa, tidak akan ada lagi mengungkit masalah pernikahan. Ya. Ya, Ya. itu biarlah menjadi urusan Pak Andi dengan Ibu Sanyo. Ya. Ya, jika saya ada salah kata, ya, ada salah kata, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selaku yang masih muda dari Pak Andi, saya mohon maaf sama Pak Andi. Ya. Ya, Pak. Jadi mohon dibukakan pintu maafnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, Bu Sanyo, tadi saya sudah panjang lebar ngobrol dengan Bapak Andi, Ya. dengan Ibu, itu tentang kemana arah hubungan Ibu ke depannya. Ini mungkin akan saya pertegas lagi ini. Hubungan Bapak Andi dengan Bu Sanyo ke depannya ini seperti apa? Saya mau lepas sama dia, ya kan dia masih kurang sehat, gitu, Pak. Jadi saya nggak tenang, nyarinya tuh saya sama dia tuh nggak tenang lah pikiran saya mau nyari duit uang buat makan lah, ya kan. Kesian ya dia tuh saya mau tinggal kayak mana, ya kan. Nggak tega nih, dia kurang sehat badan, kerja kayak mana ya. Saya mau tinggal sama kamu, saya mau nyari tuh nggak tenang, Pak. Saya mau nyari, bikin dia mau takut sakit apa-apa. Ya udah, berarti kan artinya Ibu Sanyo masih cinta sama Pak Andi, gitu kan? Iya kan? Iya gitu. Tuh ketawa dia. Diam pertanda iya. seneng begitu, Apa? Pak. Iya kan? Masih cinta kan? Nggak tega, Pak. Oh Nyatria iya. saya Ini masih bucin banget ini. Lansia yang paling bucin ini. Lama bukan setahun, Bu. Bukan setahun. Tahun, Pak, kena pas sama dia 22 tahun lebih. Iya, Pak. artinya Ya Bu kan? Sanyo tuh bucin kan? Bucin sama Pak Andi kan? Anak saya, warga saya bilang, Bu, kenapa pulang? Kata warga saya kemarin. Bu, nggak jadi nikah. Enggak, kenapa? Gagalnya tadi Pak Sidasa bilang. Dia sakit, rumah sakit, terus Bapak ya, nah ini saya bilang tuh. Nah, kalau dia di mana, Kang? Udah pulang lagi, 4 anak angkatnya di sini, apa namanya di sini? Kolong. Dia bilang. Ya, nah Pak Andi ini bucin nggak sih? Tahu nggak bucin? Budak cinta gitu. Lansia yang paling bucin ini mereka nih. Jadi ini kisah bagaikan Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Kisah di kolong ini. Ya, jadi saya baru kali ini bertemu dengan lansia berpacaran, mesra-mesraan, cemburu-cemburuan gitu. Ini baru kali ini bertemu dengan lansia seperti ini. Baru kali Bagaimana, ini. Pak? Saya mau ninggal dia, Pak, harusnya kurang sehat. Iya, artinya Bu Sanyo kan masih cinta kan? Udah sih diakuin aja, nggak usah malu-malu. Kok malah masih gengsi-gengsi sih? Bang, saya bilang udah ya, masing-masing aja kamu sama saya. Dia diem aja. Diam aja. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Andi nih, Pak Andi. Pak Andi itu masih cinta nggak sama Bu Sanyo? Ya, bagaimana, Pak? Gitu. Nah, gimana? Coba yang sejujurnya. Ya, sebenarnya kan udah ceritain tadi itu, Pak. Nah, gimana? Coba Ya. ini yang konkret tuh kata-katanya tuh Ya. yang langsung gitu, Ya, to the saya point. tuh masih mau gitu, Pak. Oh, masih mau Ya. cinta? Ya, dikatakan cinta gitu, Pak. Oh, Karena cinta. kan si kita kan, ya saya omongin tadi tuh, ikut dia dienakin berapa tahun gitu, Pak. Oh, gitu ya. gitu. Berapa tahun dienakin sama Bu Sanyo? Belum bisa bahagiakan dia gitu. Oke. Intinya gitu, Pak. Artinya Pak Andi masih cinta sama Ya. Bu Sanyo. Nggak bisa lepas dia. Bu Sanyo masih cinta sama Pak Andi? Ya, dia masih, ini masih cinta. Oh, masih cinta juga. Mana? Dia bilang Ampun, gitu, Pak. ya ini yang muda nih kalah nih. Saya nggak enak. Yang Dia muda bilang, kalah. Enggak, kita ribut sama dia sayanya. Balangin aja udah. Dia bilang. Nah, ini yang muda kalah ya. Minggir yang muda mah. Ya, sama kisah cinta kedua lansia ini.
Yang muda minggir. Kalah romantisnya. Kalah romantisnya. Romantis orang ini luar biasa. Ya, romantis orang ini luar biasa. Tapi sayangnya mereka ini belum diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Kalau seandainya mereka melakukan hal-hal yang tak diinginkan, itu adalah perzinahan. Ya, perzinahan itu adalah dosa besar. Ingat itu. Ya, seandainya Pak Andi dengan Bu Sanyo melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan di luar nikah, itu adalah perzinahan. Perzinahan itu adalah dosa besar. Oleh karena itu, jika kalian masih sama-sama cinta, silakan menikah. Ya, legalkan hubungan Bu Sanyo dengan Pak Andi. Ya, ikat dalam sebuah ikatan pernikahan. Ya, jangan berbuat zina. Karena Pak Andi, Bu Sanyo bukan orang muda lagi. Anak muda aja nggak boleh berbuat zina, apalagi yang sudah tua. Ya, oke, Pak, ya. Nah, gimana? Sama dia. Nah. Ya kan, tapi saya jangan dibentak-bentak lah, Jangan dibentak-bentak. Nah, jangan dipukul Ya, nanti lah. itu Ibu atur aja lah sama dia nanti. Ya. Nggak mau, Oke. saja mau namukul dan mau apa. Ya, nanti jangan ngeluhnya ke saya lagi. Ya, jangan ngeluh ke saya lagi. Ibu atur sama dia. Ya. Urusan saya sudah kelar ini, sudah selesai semua. Ya, Bu ya. Nah, Bu Sanyo, ini masih ada yang bertanya-tanya. Ini belum, jawabannya ini belum begitu jelas. Ya, tentang kehidupan pribadi Bu Sanyo. Ibu Sanyo, saya ingat dulu sama Ibu Sanyo mengatakan ke saya, Ibu pernah menikah. Ya, pernah menikah. Kemudian pindah ke Kalimantan. Iya. Nah, pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan sekitar 4 bulan, Ibu pergi dari Kalimantan. Iya. Nah, sekarang Ibu bicara sejujurnya ke saya, apa yang terjadi saat itu? Orang sana, ya kan, ngomong gini, Bu, Ibu hati-hati katanya. Di sini ya Dayak pakai baju namu, dia bilang itu kan. Ya kan, ya terus saya mana lagi, Bu, ya Dayak ya ranjang bulat suka makan orang, siapa yang takut digituin. Ya kan, apa sih digituin takut, saya ujung-ujung saya mikir, ya saya di sini aja, saya tadi dimakan Dayak kayak mana, nggak temu warga saya, nggak temu anak saya. Saya pergi, Pak, Kalimantan di kotanya, pergi kota. Pas pergi kota, habis pergi kota ada nolong saya, namanya Pak Joko, itu tukang beca. Dia punya bini, punya anak, punya cucu lah, ya kan. Nah, Ibu ngapain sini? Ibu nangis-nangis. Saya, Pak, Kalimantan di dekat Dayak, saya nggak betah, Pak. Kenapa, Bu? Saya nggak betah. Saya ditakut-takuti mau orang sana, kalau sananya ada hati-hati, Bu, sini ada. Di sini nanti Ibu di sini ada di Dayak pakai baju namu, ada dia bilang kan. Dia Dayakan yang bulat juga makan orang. Siapa yang takut saya. Ibu ditolong Bapak di sono. Udah Ibu tinggal sini aja. Nah, pikiran saya udah gak enak, Pak. Saya nangis aja sono. Nangis. Kenapa, Bu, nangis? Saya nggak betah, Pak. Sini minta pulang aja. Nah, dipulangkan Bapak itunya, Pak. Dibantu sama Pak Joko ini, pulang Ibu? Iya, ke Jakarta? Jakarta. Kasih uang saya. Part makan di jalan. Oke. Beli nasi sama dia. Orang baik, Pak, sama saya. Nah, Dia singkat bilang, cerita, terus suami Ibu tinggal di sana, masih tinggal di sana. Nah, Ibu punya anak. Ibu dari suami yang mana? Laki ya pertama. Oh, jadi Ibu udah berapa kali menikah? 3 kali. 3 kali itu gagal mulu, Pak, sayanya. Nah, pernikahan pertama itu di mana? Jawa. Itu yang punya anak itu? Iya. Punya anak berapa orang? 4 orang. 5 lah. 5. Itu pernikahan Ibu yang pertama. Nah, dulu
awal bertemu dengan kita, Bu Sanyo mengatakan bahwa dia sebatang kara, udah nggak ada keluarga. Ternyata Ibu Sanyo punya anak 5 ya. Iya. Suami Ibu yang pertama Iya. di mana? Di Jawa. Di Jawa. Anak Ibu di Jawa semua? Iya. Semua di Jawa? Di Jawa semua. Hubungan Ibu dengan anak bagaimana? Ada anak sekarang masa nemu anak pas pulang dari sini, pas diongkos bapak itu kan saya pulang. Saya ngebel anak saya. Si Ante, apa mak lu mau tanya cucu tuh, saya bilang, mana apa mak mau pulang di Jawa, tuh apa 2 hari lah, saya bilang. Iya entah dijemput katanya sama suaminya, tadi dijemput sama suami saya mak. Pas itu saya dijemput sama suaminya, ayo mak udah pulang. Pakai mak ada dia. Saya bilang pakai mak lu nggak ada. Saya bilang mak pakai mak lu mah hilang nih 2 setel. Udah pulang aja Jawa. Ya mak udah pulang Jawa, mak nggak boleh balik lagi sini. Mak nggak betah dong di Jawa mak. Nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Oh makan apa? Pak ada mantu mak, katanya. Ada anak saya nih. Oh ada mantu, ada laki, ada mantu mak, ada laki saya. Nggak mungkin mak nggak makan sama laki saya. Kasih uang jajan. Saya bang namanya ikut mantu nggak enak pak. Dia sehari 2 hari enak ya kan. Terus nggak enak. Perasaan saya gimana ya kan. Ya oke. Saya bilang. Saya ngomong mantu saya, anak saya tuh semua itu ngumpul semuanya ya kan. Sekarang mak mau pulang. Saya bilang saya kata lagi. Soal mak soalnya ada calon. Saya ngomong sekarang sama anak saya nih. Saya maklum soalnya ada calon suami, orang mana mau Jawa. Terus mak mau ikutin dia, iya. Tapi maklum mau ikut sini, lu punya laki, ya, punya anak. Mak nggak mau dong, enak. Perasaan mak lu dari mana? Saya bilang tuh. Dia mak ngomong gitu, iyalah mak dan mak bisa lah. Ya kan, namanya ikut, ya satu kan anak, ya satu kan menantu. Nggak enak kan. Ya. Nah, hubungan Ibu dengan kelima anak Ibu gimana? Anak baik nggak hubungan Ibu dengan baik. anak? Baik. Sayang nggak sama Ibu? Sayang. Sayang sama Ibu. Iya. Dia juga nggak gini. Ngirim duit, saya diambil pos tuh. Oh, suka ngirim duit ke Ibu? Tapi saya nggak mau ambil, saya pulang lagi. Oh gitu? Nggak mau, udah 4 anak kamu aja tuh. Kamu biar aku sama laki kamu, saya bilang. Tapi ini ada info yang saya dapat, saya nggak tahu nih benar apa tidak ya. Tapi ini jangan marah ya ke saya ya, Pak Andi ya. Jangan marah ke saya. Ini saya hanya menyampaikan. Ada yang menyampaikan ke saya bahwa Pak Andi memanfaatkan Ibu Sanyo. Banyak orang. Enggak, sebentar dulu. Dengar dulu, ini saya menyampaikan ya. Biar ini saya klarifikasi. Pak Andi memanfaatkan Ibu Sanyo, memplorotin Ibu Sanyo karena Bu Sanyo keluarga berada. Dia sering dikasih anaknya duit. Nah, diambil oleh Pak Andi. Nah, sekarang gimana? Tanya manusianya. Kalau tanya manusianya, oke. Nah, sekarang kita tanya Bu Sanyo. Gimana Bu Sanyo? Namanya udah jadi satu sama Pak Andi, ya kan? Menjadi satu sama dia, gimana? Saya mau ngumpet mau duit, saya nggak bisa Pak. Nah, Ngumpet duit 1.000 perak ke 2.000 nggak bisa saya ngumpet. Saya bilang sama suami ini calon. Saya bilang ya, saya tahu manggil dia ya. Saya dikasih duit anak saya. Udah pakai aja. Kesian anak saya bilang, anak aku punya anak, saya bilang, aku nggak jajan anak saya, neneknya ada di sana ya kan, ya anak kesian anak saya, dia nyari duit setelah 2 perak 4 anaknya, saya kamu mau pulangin, kamu nggak pulang nggak apa-apa, saya mana ya kan, udah saya bilang pakai aja, saya bilang. Kamu 2 udah kamu bilang gitu ya, udah pakai mak kita berdua saya ya mama kita ada rezeki kita ngasih anak Pak cucu gitu. Aja dah nggak punya 4 anak 4 cucu itu bobo 4 cucu 4 kita puasa aja berdua aja masih kurang kan makan. Oh iya, jadi berarti itu ya benar ya.
Oh ya, tapi bukan berarti memanfaatkan ya, tapi memang benar makan berdua ya. Iya. Oke. Nah itu Pak Andi jangan marah ke saya ya. Ya. Nah itu hanya ini klarifikasi ya. Ya. Karena saya info yang kayak gitu. Ya, ya. Karena saya pernah mendapat teguran. Ya. Tegurannya begini ke saya. Ini kita buka-bukaan Pak ya. Ini Ya, karena ya. udah terjadi kita harus buka-bukaan. Gak apa-apa, Pak, senang saya. Ya. Ada yang menyampaikan ke saya seperti ini. Pak Asril, Ya. terima kasih atas niat baiknya membantu menikahkan Ibu Sanyo dengan Bapak Andi, katanya. Tapi jangan salah, ya, jangan salah katanya. Ya. Ibu Sanyo itu keluarganya orang berada. Ya. Dia hanyalah dimanfaatkan oleh Pak Andi. Ya. Ya, Pak Andi itu adalah manusia jahat, Ya. pemalas, Ya. tidak mau kerja, hanya memanfaatkan Ibu Sanyo, memplorotin uang-uangnya yang diberikan oleh anaknya. Ya. Katanya ke saya. Ya. Tetapi saya yang nggak gubris itu. Saya nggak gubris. Ya. Jadi, tolonglah Pak Asril, jangan sampai niat baik Bapak maka akan menjadi bumerang buat Bapak. Artinya buat saya. Ya, Jangan tahu, sampai Bapak. jangan sampai Pak Asril terkena masalah. Ya. Tahu. Artinya, mungkin nanti kalau saya menikahkan Bapak dengan Bu Sanyo, akan ada tuntutan dari keluarga Ibu Sanyo terhadap saya. Ya. Tapi saya tidak gubris itu, saya cuek aja gitu loh. Nah, jadi ini saya sampaikan, itulah kata-kata dari keluarga Ibu Sanyo kepada saya. Saya yakin itu keluarga Bu Sanyo. Oh, yang ngomong itu. Ya, saya yakin itu keluarga Bu Sanyo. Ya. Kalau saya mau, Pak, manfaatin dia. Apalagi dia, saya tahu itu anak orang kaya. Dari dulu, Pak, saya udah gak sama dia, udah tiga. Tanya manusianya, merasa uang dari keluarganya spesial pun saya nggak ngerasa. Mana uang dari mana? Imlek kemarin mana? Uang kamu dari keluarga? Tanya manusianya. Nggak merasa saya, Pak. Nggak merasa ya? Nggak merasa. Tapi ini Bapak jangan marah ke saya. Oh, ini hanya enggak. klarifikasi, Pak. Ya, terima kasih saya sama Bapak Asril. Ini hanya Kasih tahu gitu, saya Pak. kasih tahu nih, Ya. karena saya pesan mereka, saya akan tersandung masalah kemudian hari jika saya menikahkan Pak Andi ya. dengan Bu Sanyo. Agak, Pak, isi cerita Pak Asril tinggalin saya agak bimbang gitu. Ada omongan keluarganya Ibu Sanyo tentang saya manfaatin gitu. Itu keluarganya jelek gitu. Pada nggak suka Pak sama saya. Terus terang aja. Nggak suka sama dia, Pak. Kenapa nggak suka? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu juga. Saya nggak boleh hubungan sama ini, Pak ini, ya kan. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya mas apa yang nggak boleh hubungan bapak ini? Kalau situ Pak, warga saya bilang, saya Pak, lu Pak udah tahu saya di sini diusir sama lu. Ya kan, saya diusir sama lu. Saya bilang, disusah-susahin mak lu, saya bilang. Saya nggak mau dong susah sama warga dong. Tuh rumah siapa? Saya bilang, rumah orang tua saya. Lu tinggal enak sini, saya bilang. Lu dapat bapak sekarang nih, lu nggak dapat rumah, saya bilang. Ini mang asih mama saya sama bapak ya dulu. Saya nangis tuh Pak, langsung nangis. Dia kesian sama saya, ya kan, nolong saya. Udah, kamu sama saya aja, mati itu tentang saya, dia bilang, ya kan. Pokoknya agak kamu ngomong ini, tak nikah aja, nggak usah bilang mau agak kamu. Oke, nah itu udah clear Pak ya, yang itu ya saya udah klarifikasi ke Bapak. Ini kita lanjut lagi dengan Bu Sanyo. Kelima anak Ibu, semua di Jawa. Iya. Baik hubungan dengan Ibu ya? Baik. Baik ya. Pernah bertemu dengan Pak Andi? Belum. Belum pernah? Belum. Tapi Ibu sudah pernah menyampaikan ke anak Ibu? Pernah? Apa tanggapan anak? Kata anak saya, setelah emak yang mau nikah ya nikah silakan.
Tapi bapaknya udah ngancem enggak bapaknya. Bapaknya? Nah, bapaknya laki. Iya. Bapaknya Mantan saya, ibu? Gimana? Dan bapaknya bilang, pokoknya mati hidup lu kayak mana? Gue mau balik mak lu. Saya jawab, saya nggak mau balik mak lu. Cuma ya balik mak lu. Saya bilang, gue masih nyakitin saya bilang. Oh, jadi mantan ibu ini yang punya anak 5 ini Iya. pingin balik sama ibu? Iya, saya Ibu nggak mau? Nggak mau. Saya. Kenapa? Nggak mau apa? Dia udah dicewain saya. Oh, udah ngecewain ibu. Iya. Oke. Saya udah dicewain, saya nggak mau balik Oke. lagi. Nah, ya. Jadi, Nar ya, ibu punya anak ya. Ini udah terkonfirmasi sekarang. Bu Sanyo ternyata punya anak 5 orang, punya suami 3 orang, sudah berpisah. Ya. Suami pertama punya anak 5, suami kedua yang mana? Batak. Orang Batak. Punya anak? Enggak. Orang Batak. Oh, ini. Orang gereja. Oh. Gereja lah. Satu gereja. Iya. Nah, terus Nah, berpisah. Ya pas nggak suami saya omnya ngomong gini, udah kamu pulang aja katanya. Mama kamu sakit. Berapa lama itu hubungan ibu sama dia? Nah, dia udah lama juga. Lama Pak. juga ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu ini temennya dia juga. Oh, teman Pandi. Kalau yang Kalimantan itu yang nomor berapa? Yang merantau ke Kalimantan yang Iya itu dia. Oh, yang itu yang terakhir. Oh, gitu. Oh, itu yang terakhir ya. Namanya siapa ya namanya? Nasir. Nasir. Teman Bapak? Teman Pak. Kenal. Oh, kenal. Sama saya. Hah? Berantem. Oh, berantem sampai berantem sama Bapak. ini. Ya. Berantamnya waktu setelah nikah sama Bu Sanyo? Belum kenal sama saya. Udah kenal tapi dia belum tahu kalau ini bakal istri saya gitu. Oh, gitu. Nah, teman dia, saya nggak kenal Pak lakinya ini Nasir ini. Padahal saya udah kenal dari dulu sebelum kenal dia. Oh, gitu. Orang Jawa juga? Orang Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur. Oke. Oh, jadi Nah, ketemu ceritanya. mas saya. Ini siapa? Istri saya. Lu jangan begitu lu. Istri saya lu gubak lu jual. Ambil lu tinggalin otak kamu bagaimana kemanusiaan kamu. Nah, dia ngotot sama saya. Ya gua tantangin, Pak. Oh, gitu. Jadi sempat berantem ya? Iya. Iya. Jadi ternyata Bapak itu sudah lama kenal dengan Bu Sanyo ya? Udah lama. Udah lama itu karena kena di jalannya? Iya. Oke. Satu lagi nih, klarifikasi untuk Bu Sanyo ya. Katanya keluarga ibu keluarga berada, Iya. pengusaha, benar nggak? Iya. Benar. Siapa yang berada? Jadi warga saya, nama saya punya saudara. Ya. Ya di kota ada, ya di Piu. Ya di sini udah nggak dagang dah. Nggak dagang apa? Suami udah meninggal. Oke. Pas suami meninggal, dia nggak ngomong warga saya di sini nih. Jadi kampung mas saya itu, dia gongseng, dia bilang gini, lu jangan lupa mas saudara mama udah nggak ada, mas saudara mah atu-atunya, ya saudara mama saya ini. Saya langsung, iya, panggil nama orang Cina apa nama panggil. Orang Jawa bilang apa? Apa itu? Sina Neng, apa? Neng ya? Oh iya, Ya. iya. Iya, saya nggak lupain, nanti sudah Mbak ya teh. Dia mah sakit-sakitan mulu Pak orangnya. Oh gitu. Tapi rumah mau banyak Pak, rumah dia Pak. Oh iya. Banyak Nah, rumahnya. keluarga itu peduli nggak sama ibu? Masih Dulu peduli? Satu itu. Masih bantu-bantu ibu? Nggak mau saya entah bantuin. Enggak, tapi dia masih mau bantu ibu? Enggak, soal bobo bantuin saya, 4 dia aja susah. Oke, nah ya. Kalau anak ibu, apa usahanya? Saya Anaknya, anak yang 5 ini? ada dagang muda-muda ngopi gitu, gede dagangannya. Ada ya kerja di bank. Jadi bang? Apa saya kayak mana ya? Saya mau ikutin anak saya itu, saya nggak tega Pak ikutin dia, nggak tega apa? Nah cucu saya tuh nggak nangis saya. Oke, ya. Ini sudah terkonfirmasi semua bahwa Ibu Sanyo masih punya keluarga besar, ya, masih ada saudara-saudaranya, masih ada, punya suami juga, tapi sudah berpisah 3 orang, ya, punya anak 5.
dan anaknya masih menyayangi Ibu Sanyo dan masih berhubungan baik dengan anak. Iya. Oke, ya baik teman-teman, ini sudah jelas, sudah terungkap semuanya tentang siapa Ibu Sanyo dan siapa Bapak Andi. Ini sudah jelas semuanya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.